Oke guys, jumpa lagi bersama saya Lia Afifah di Lia Afifah Channel. Pada kali ini seperti biasa kita akan kembali mereview sebuah film. Film kali ini berasal dari Korea Selatan yang berjudul My First Client. My First Client adalah film Korea Selatan yang tayang pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang kelamnya kasus kekerasan anak yang ada di Korea Selatan. Film ini berdasarkan kisah nyata di mana terdapat beberapa anak yang mengalami kekerasan dan hal itu justru datang dari keluarganya sendiri. Alur film ini bermula ketika ada seorang anak perempuan bernama Dabin dan adik laki-lakinya bernama Minjun. Mereka tinggal bersama ayah mereka karena ibunya telah lama meninggal. Dabin dan Minjun selalu bersama ketika melakukan banyak hal. Ayah mereka sangat sibuk sehingga tak punya banyak waktu untuk mengurus mereka. Dabin selalu melihat foto ibunya yang telah dirobek dan disembunyikan ayahnya di dalam sebuah kotak. Tiap kali ayahnya pulang, Dabin kembali menyimpan foto ibunya itu. Suatu hari ayahnya memperkenalkan seorang wanita kepada mereka. Ayahnya berkata wanita itu akan menjadi ibu tirinya. Dabin dan Minjun sangat senang karena mereka ingin sekali mempunyai seorang ibu. Minjun percaya keinginannya tersebut terkabul karena mereka selalu menerbangkan pesawat di sebuah jembatan sebanyak 100 kali. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sang ibu membantu mereka untuk mandi, berpakaian, makan, dan aktivitas lainnya. Minjun selalu saja menjatuhkan makanan tiap kali sedang makan. Hal itu dikarenakan ia belum mahir menggunakan sumpit. Hal ini membuat ibu tirinya sedikit geram karena Minjun telah berkali-kali diingatkan untuk berhati-hati ketika mengambil makanan. Sementara itu, ada seorang pria bernama Jungyop. Ia adalah seorang sarjana hukum yang belum menemukan pekerjaan apapun. Ia tinggal bersama kakak perempuannya yang telah menikah. Kakaknya selalu memarahi Jungyop karena ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan akibat dari kemalasannya dan ia juga selalu pilih-pilih pekerjaan. Karena tak tahan lagi dimarahi, Jungyop kemudian bekerja di salah satu lembaga sosial yang melindungi anak-anak. Ketika makan malam tiba, ibu tiri Dabin dan Minjun yang bernama Jisuk terlihat sedang menelpon seseorang dengan kesal. Ia tak segan melemparkan alat makan yang akan mereka gunakan pada malam itu. Dengan sigap, Dabin merapikannya dan segera makan agar tak dimarahi. Ketika sedang makan malam, Minjun kembali menjatuhkan makanan di atas meja. Jisuk yang sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Minjun, kemudian segera mengikat rambutnya. Kemudian ia memukul dan mencekik Dabin agar si Dabin mau mengajari Minjun bagaimana cara menggunakan sumpit dengan benar. Keesokan harinya, Dabin terlihat sangat murung. Ketika sampai di depan gerbang, ia mengurungkan niatnya untuk ke sekolah dan malah pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ibunya yang telah memukul dan mencekiknya. Pihak kepolisian pun segera menelpon Asosiasi Perlindungan Anak dan perwakilan dari kantor tersebut pun diutus untuk mengurusi hal ini. Jungyop dan Sojung kemudian diutus untuk menjemput Dabin di kantor polisi dan mengantarnya pulang untuk menyelesaikan kasus ini kepada orang tuanya. Sesampainya di rumah, Jisuk berpura-pura prihatin dan mengatakan bahwa kejadian itu bukanlah hal yang disengaja. Ia pun meminta maaf kepada Dabin di depan Jungyop dan juga Sojung. Sepulangnya mereka dari rumah Dabin, kejadian ini justru tak mereda. Dabin kembali dipukuli dengan ganas oleh Jisuk. Minjun tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menutup telinga ketika mendengar teriakan kakaknya yang sedang dihajar oleh ibu tirinya itu. Hal yang sangat mengejutkan adalah ternyata ayah mereka mengetahui bahwa Jisuk kerap kali menganiaya mereka. Akan tetapi ia tak peduli. Bahkan ketika Jisuk berkata bahwa ia keberatan tinggal dengan anak-anak itu, ayah mereka justru berkata bahwa ia terpaksa tinggal dengan Dabin dan Minjun karena mereka adalah sumber uang dari dana bantuan pemerintah. Keesokan harinya, Dabin mencoba mengadukan hal ini kepada wali kelasnya. Akan tetapi karena terburu-buru, sang guru tidak sempat mendengarkan cerita Dabin. Ketika pulang sekolah, Minjun menjemput Dabin dan berkata bahwa mereka sebaiknya meminta bantuan kepada seorang paman dari Asosiasi Perlindungan Anak yang pernah datang ke rumahnya. Pria itu tidak lain adalah Jungyop. Mereka pun mendatangi kantor itu dan menemui Jungyop. Mereka berjalan di luar kantor sambil berbincang. Jungyop bertanya kepada Dabin seputar keluarga mereka. Ketika Jungyop ingin merangkul Dabin, Dabin terlihat ketakutan dan menjauh. Setelah itu, mereka pun diajak makan hamburger oleh Jungyop. Ketika mereka mulai makan, Dabin menjatuhkan beberapa isian hamburger tersebut. Minjun pun histeris. Jungyop yang terkejut melihat hal ini mengatakan bahwa ketika makan hamburger tentu saja isinya akan sedikit berantakan dan hal itu adalah hal yang biasa.
Minjun sedikit tenang dan mulai makan hamburger miliknya. Selesai makan, Dabin dan Minjun kemudian diantar pulang oleh Jungyup. Di dalam mobil, Minjun sangat tertarik dengan boneka gorila milik keponakan Jungyup. Pada awalnya, ia tak mengizinkan Minjun mengambilnya. Akan tetapi, ia kemudian menyerahkan boneka gorila itu kepada Minjun. Keesokan harinya, Dabin dan Minjun kembali mendatangi Jungyup di kantornya. Kali ini, mereka meminta Jungyup untuk mencarikan teman-teman ibu mereka bermodalkan foto yang mereka punya. Jungyup tentu saja menolak. Akan tetapi, ia tak kuasa untuk menolak permintaan mereka. Ketika sedang mencari, Jungyup sangat kelelahan dan ingin beristirahat. Bukannya beristirahat, Jungyup justru semakin lelah karena Dabin dan Minjun mengajaknya untuk ke kebun binatang. Mereka sangat gembira hingga berlari ke sana kemari tanpa henti. Jungyup sangat kewalahan mengejar mereka berdua. Selesai berjalan-jalan di kebun binatang, mereka pun menggambar bersama. Ketika sedang menggambar, Jungyup menerima telepon dari Seoul yang mengabarkan bahwa ia dipanggil oleh salah satu firma hukum besar. Jungyup tentu saja tak ingin menyia-nyiakan hal ini. Ia kemudian berkata kepada Dabin dan Minjun bahwa ia akan pergi ke Seoul. Dabin dan Minjun tak ingin ditinggalkan oleh Jungyup. Jungyup kemudian memberikan uang sebesar $5.000 kepada mereka untuk makan hamburger. Uang ini pun diserahkannya kepada Minjun. Dabin kemudian juga meminta nomor telepon Jungyup. Jungyup kemudian memberikan kartu namanya. Dan akhirnya dengan berat hati, Dabin dan Minjun merelakan kepergian Jungyup. Sesampainya di Seoul, Jungyup ternyata mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengacara di firma hukum yang besar. Ia kemudian tentu saja pindah dari rumah kakaknya ke sebuah apartemen di Seoul. Sementara itu, Dabin dan Minjun yang tadinya ingin makan hamburger membatalkan niat mereka. Minjun berkata ia akan makan bersama Jungyup dan tetap menyimpan uang $50 tersebut. Sesampainya di rumah, Jisuk ternyata menemukan kartu nama milik Jungyup dari Asosiasi Perlindungan Anak. Hal ini membuat Jisuk berpikir bahwa mereka kembali melaporkan ibu tirinya itu. Dabin tentu saja dihajar habis-habisan dan dikurung di dalam kamar mandi tanpa diberi makan oleh kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Dabin pingsan di dalam kelas. Salah satu temannya menghampiri dan melihat ada darah yang keluar dari telinga Dabin. Kemudian Dabin segera dibawa ke rumah sakit. Di kota, Jungyup tengah melihat-lihat apartemen yang akan ia tempati. Ketika itu juga ia mendapatkan telepon dari gurunya Dabin dan mengabarkan bahwa Dabin masuk rumah sakit. Ia segera menghampiri gurunya di rumah sakit di mana Dabin dirawat. Kemudian ia menghampiri Dabin. Dabin tak mau berjauhan dengan Jungyup karena menurutnya Jungyup adalah seorang pria yang baik dan bisa melindungi mereka. Jungyup kemudian menghampiri kantor asosiasi di mana ia bekerja dan meminta mereka untuk menuntut ibu tiri Dabin. Akan tetapi kepala kantor berkata bahwa mereka tidak bisa menuntutnya karena mereka tidak punya bukti langsung atas kasus penganiayaan ini. Jungyup kemudian pergi ke rumah Dabin dan bertemu dengan Jisuk. Jisuk berkata Dabin terluka karena ia terjatuh saat bermain. Kemudian ia malah diusir oleh Jisuk. Ketika menemui ayahnya Dabin, Jungyup mendapatkan perlakuan yang sama dan ayahnya berkata bahwa Jungyup tak punya hak untuk mencampuri urusan mereka dalam mendidik anak. Setelah Dabin sembuh, Jungyup kembali ke Seoul untuk bekerja. Pada malam harinya, Minjun mengajak Dabin untuk bermain. Akan tetapi Dabin menolak karena ia masih merasakan sakit pada telinga kirinya yang cedera tempo hari. Minjun menanyakan perihal kepulangan Jungyup, akan tetapi Dabin berkata bahwa Jungyup tidak akan kembali untuk mereka. Minjun kemudian mengeluarkan uang $50 yang ia simpan dan berkata bahwa Jungyup pasti akan kembali lagi untuk mereka. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Jisuk datang dan menyuruh mereka untuk tidur karena sangat berisik. Kemudian ia melihat uang $50 di tangan Minjun. Ia berusaha merebutnya karena mengira anak-anak ini mencuri uangnya. Jisuk juga memerintahkan Dabin untuk memukul Minjun. Tanpa ada pilihan, Dabin memukulnya dengan pelan di bagian pipi. Tak puas dengan hal itu, Jisuk kemudian menghajar keduanya hingga babak belur. Para tetangga yang mendengar mereka dihajar oleh ibu tiri mereka memilih untuk diam dan tidak ikut campur. Keesokan harinya, Jungyup kembali mendapatkan telepon dari guru Dabin. Ia secepat kilat berlari ke rumah sakit dan menemui sang guru. Sesampainya di sana, ia sama sekali tak menduga bahwa Minjun telah tewas. Di rumah, Dabin dipaksa ibunya untuk mengakui bahwa sebenarnya ialah yang menghajar Minjun hingga tewas. Dabin kemudian dijemput oleh polisi untuk diinterogasi. Jungyup tidak bisa bertemu dengan Dabin karena dihalangi oleh banyak polisi. Berita kematian Minjun beredar dengan cepat. Jungyup meminta salah satu petugas kepolisian untuk membantu. Akan tetapi ia berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak hal karena Dabin
telah mengakui bahwa ialah yang memukul Minjun. Setiap malam, Dabin menangis karena rindu kepada adiknya. Ia senantiasa memeluk boneka gorila yang ada di kamar mereka. Keesokan harinya, Jisuk membuang seluruh barang milik Minjun termasuk boneka gorila miliknya. Jang Ho melihat ibu tiri Dabin ketika ia sedang bermain bola bersama teman-teman lainnya. Sementara itu, Jung Hyuk menghadap atasannya untuk membantu Dabin memecahkan masalah ini. Akan tetapi hal itu tidak disetujui oleh atasannya. Jung Hyuk kemudian mengundurkan diri dan mengembalikan semua fasilitas yang diberikan oleh firma hukum tersebut. Ketika ia kembali untuk menemui Dabin, Dabin tidak ingin melihat Jung Hyuk dan bahkan menyuruhnya pergi. Jung Hyuk sangat menyesal karena ia tak membantu anak-anak itu jauh dari ibu tirinya. Ia kemudian menemui seorang teman yang bekerja pada firma hukum sederhana untuk membantu memecahkan kasus Dabin. Temannya pun mengiyakan dan akhirnya membantu Jung Hyuk untuk menyebarkan sebuah petisi dan mengumpulkan banyak tanda tangan orang. Ada banyak orang yang menandatangani petisi itu. Jung Hyuk juga menemui dokter untuk mengetahui penyebab kematian Minjun. Dokter menjelaskan bahwa kematian Minjun disebabkan karena kebocoran usus. Dokter itu juga berkata bahwa ia meragukan kekuatan Dabin karena tidak mungkin gadis berusia 10 tahun itu yang memukul Minjun hingga tewas. Di rumah, Jisuk mendapatkan surat panggilan dari pengadilan untuk diperiksa. Ia tentu saja mengira bahwa Dabin lah yang telah mengadukannya kembali. Dabin kemudian kembali disiksa. Keesokan harinya, Jung Hyuk menemui Jang Ho yang merupakan teman sekelas Dabin. Ia meminta Jang Ho untuk memberikan hadiah setiap hari kepada Dabin. Dabin membuka satu persatu hadiah yang diterimanya. Kemudian ia memutar sebuah MP3 yang berisi rekaman Jung Hyuk yang mengatakan bahwa ia akan membantu Dabin. Naas, kemudian Jisuk pulang dan berusaha merebut MP3 itu dari tangan Dabin. Ia kemudian memukuli Dabin hingga babak belur. Jang Ho yang berniat mengantarkan hadiah dari Jung Hyuk kemudian segera menelponnya dan mengatakan bahwa Dabin dipukuli oleh ibunya. Jung Hyuk segera berlari sekuat tenaga untuk sampai di sana. Ia mendobrak pintu rumah Dabin dan segera menggendong Dabin pergi dari rumah itu. Jisuk tak terima dan mengatakan bahwa itu adalah penculikan anak. Jang Ho tak kuasa menahan tangis karena melihat Dabin babak belur dipukuli oleh Jisuk. Jung Hyuk kemudian membawa Dabin ke rumah kakaknya. Dabin disambut hangat oleh kakak Jung Hyuk dan langsung memeluknya seakan tahu penderitaan yang Dabin alami selama ini. Ketika akan beristirahat, ayah Dabin datang untuk menjemputnya. Hal ini tentu saja dilarang oleh Jung Hyuk. Ia mengatakan bahwa Dabin adalah kliennya dan ia adalah pengacara Dabin. Ayahnya pun pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, ayah Dabin dan Jisuk dijemput oleh polisi dan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Jisuk berpura-pura menyesal karena terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya. Ia menangis dan menarik simpati banyak orang. Ia juga bersaksi bahwa ia melihat Dabin mendorong Minjun dari tangga hingga menyebabkan Minjun tewas. Sidang pertama tak membuahkan hasil. Jung Hyuk sangat frustasi dan kelelahan hingga ia tertidur. Keponakannya membangunkannya dan menanyakan apakah ia melihat boneka gorila yang ada di dalam mobil. Keponakannya juga berkata bahwa terdapat perekam di sana dan ia merekam banyak hal dari dalam boneka itu. Jung Hyuk segera berlari ke tempat pembuangan sampah untuk mencari boneka itu. Ia mencari hingga malam hari tetapi tak menemukan bonekanya. Keesokan harinya, sidang kedua pun dimulai. Dabin tak dapat memberikan pernyataan karena takut kepada ayahnya dan juga Jisuk. Ia hanya menangis ketika diinterogasi oleh jaksa. Ketika jeda sidang, Jang Ho datang untuk menemui Dabin. Jung Hyuk melihat Jang Ho datang bersama dengan boneka gorila milik keponakannya itu. Ketika persidangan kembali digelar, Jung Hyuk memberikan boneka gorila itu kepada Dabin untuk tetap tenang dan berkata bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah Jisuk yang memukuli mereka. Jung Hyuk berkata kepada Dabin untuk menceritakan semuanya. Dabin langsung memeluk boneka itu karena rindu kepada Minjun. Jung Hyuk kemudian meminta hakim untuk menonton video rekaman yang ada di dalam boneka tersebut. Jisuk sangat terkejut melihat rekaman yang diputar. Ia tak mengira bahwa boneka gorila itu ternyata merekam semua kejadian. Di dalam video itu terlihat Jisuk menganiaya Minjun dengan sadis. Semua yang hadir di dalam persidangan itu pun tak kuasa menahan tangis. Setelah puas menganiaya, Jisuk kemudian pergi. Terlihat perut Minjun yang semakin membesar karena telah terjadi kebocoran usus di dalam perutnya. Minjun mengira ia telah kebanyakan makan karena ia melihat perutnya seperti itu. Sesaat kemudian Minjun pun tewas. Melihat video ini,
Jisuk membela diri dan mengatakan bahwa beginilah caranya mendidik kedua anaknya. Ia pun tak mengira bahwa Minjun akan tewas. Suaminya yang mendengar hal ini lantas memarahinya karena ia sendiri pun tak menyangka istrinya bisa sekejam itu kepada kedua anak kandungnya. Di akhir persidangan, Jisuk kemudian divonis 16 tahun penjara dan ayahnya hanya divonis 5 tahun penjara karena telah membantu menutupi kasus ini.